Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma wa talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah CM Muhammadiyah Subang, alhamdulillah kita bisa bermuajahah. Awalnya memang salah satu karakter yang ada di saya ketika diajak hayu. Makanya ketika bertemu dengan Ustaz Hilal di Pagaden, karena beliau mengurus Masjid Baitul Arif bersama saya di BTN Pagaden di Perum. Kemudian beliau mengajak, ayo bukan masuk sebenarnya. Saya memang dulu ketika di Bandung itu sering sekali kuliah umum bersama kiai-kiai ustaz-ustaz yang ada di Muhammadiyah. Mulai dari kuliah akidah, kuliah fikih, dan yang terakhir itu kuliah akidah. Kuliah akidah antar ormas, di mana di Bandung yang saat itu gencar-gencarnya Syiah, maka kita adakanlah kuliah umum tentang akidah. Kemudian setelah diajak, ayo maka, begitupun ketika di masjid saya dijadikan untuk sekarang, dan beliau sudah lengser menjadi pengurus DKM-nya, menjadi 3 pendidikan di masjidnya, dan saya tinggal di Perum tersebut dan sekarang mengajar di Al-Ukhwah sebagai pengajar kitab. Kalau dulu tahfidz, dan sekarang diamanati mengajar kitab hadis ataupun fikih. Nah, jadi setelah kuliah, karena sekarang lagi ramai orang yang selain jurusan agama tidak boleh bicara agama, gitu kan? Lagi ramai itu sekarang. Bukan di bidangnya kok ngomong gitu. Padahal mungkin saja dia belajar selain di bidang agama, tetapi dia sering pengajian seperti ini, maka dia akan masuk ilmu, gitu kan? Dulu pun para ulama pun seperti itu. Nah, pesantren di Bandung, di Persis Bandung, Ustaz Romli Kiai Muhammad Romli Allahyarham. Kemudian kuliah bahasa Arab di Al-Imarah Bandung. Kemudian dilanjutkan 2 tahun lagi S1-nya karena tinggal melanjutkan kuliah komunikasi penyiaran Islam, kedakwahnya
Jadi lulusan kami yang dari Imarah yang telah selesai bahasa Arab, dan alhamdulillah pada waktu itu gratis, karena gratis bagi yang nilainya mumtaz, istimewa. Alhamdulillah saya dari mulai mustawa awal sampai mustawa robi itu mumtaz terus. Kemudian dilanjutkan S1 KPI Komunikasi Penyiaran Islam dengan belajar penyiaran radio dakwah, kemudian pembuatan film dakwah dan lain sebagainya, sampai selesainya di STIP Bandung. Kemudian mendapatkan gelar, kalau dulu SOI kan, Sarjana Komunikasi Islam. Nah pas zaman saya 2015 itu dikembalikan ke awal. Jadi tidak boleh ada yang berbau Islam dari gelar itu. Makanya menjadi kembali lagi SOS, Sarjana Sosial. Enggak SOSI, tetap SOS. Makanya yang sekarang SPD tidak ada SPDI-nya, walaupun dia jurusannya jurusan agama, pelajaran PA itu. Nah itu salah satu latar belakang sedikit tentang latar belakang saya. Kemudian pernah di Ma'had Tauhid Bandung, kemudian mengambil sanad Al-Fatihah. Jadi dulu mengambil sanad Al-Fatihah atau mengambil sanad bacaan Quran itu luar biasa. Mengambil sanad bacaan saja tidak akan lama, hanya bacaan, belum hafalan. Kemudian menjadi imam, nah itu mengambil sanad Al-Fatihah bersama Syekh waktu itu. Nah itu salah satu latar belakang. Makanya dijadikan guru tafsir di Al-Quwa sampai mengajar bahasa Arab. Alhamdulillah pengajar bahasa Arab di Al-Quwa angkatan pertama dan angkatan yang kedua yang sekarang ada di Mesir. Alhamdulillah. Nah itu barangkali perkenalan, nama saya Muhammad Jundullah As-Sayyaf. Memang besar di Persis waktu kecil besar Islam, tetapi memang berkecimpung di Muhammadiyah juga di sana, di Dewan Dakwah juga berkecimpung di dunia dakwah. Karena dulu ketika kuliah tugas dakwah itu pernah di Majadi Cikijing, kemudian di Sukabumi, kemudian di Cianjur, sampailah di Subang yang lama. Para jamaah sekalian, walaupun sedikit ya Rasulullah pun dulu tidak banyak untuk dakwah. Nabi-nabi yang terdahulu pun sama. Yang penting ada jamaah, ada pengikut jalan. Makanya ketika saya di Nusa Indah itu akan mengadakan kajian mulai ketika awal nikah, saya bilang ya kita adain pengajian seperti yang saya adakan di Bandung. Jadi kalau saya dulu di Bandung ketika kuliah itu tiap subuh membacakan hadis. Jadi satu hadis terus tiap hari. Nah ini saya coba, ternyata responnya beliau mungkin tidak mau. Wah, dulu juga pernah, tapi nggak ada orangnya. Bukan masalah orangnya, karena zaman sekarang ada mic yang keluar, yang penting siar terdengar, yang penting ada kajian rutin yang dilaksanakan di masjid. Istiqomah itu kan susah tadi dibilang, ya. Bahkan para ulama sekalipun katanya mau istiqomah itu susah. Kita datang pengajian aja mulainya susah, ya. Padahal walaupun telat, ketika mubaliknya sudah menuntut subhanallah wa bihamdih dia telat, itu sudah termasuk istiqomah. Yang penting dia datang. Nah, itu. Maka kita akan sedikit mengupas tentang fikih
yang sebentar lagi kita akan adakan, yaitu kurban. Untuk pertama kali saya mengisi di channel ini, kita akan sedikit tentang kurban ya. Mudah-mudahan bisa ada berbagi dan sharing ilmu tentang kurban ini yang saya ambil dari putusan dan fatwa, kemudian saya kumpulkan dengan dalil-dalil dari Lazis Muhammadiyah, kemudian dikumpulkan dalam satu makalah. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dengan syariatnya masing-masing. Tetapi setiap generasi pasti ada yang baiknya. Makanya suatu sunatullah sebenarnya ketika ada generasi yang melakukan sunnah yang baik, itu harus dilanjutkan. Maka sunnah kurban ini adalah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, terus dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbeda sekali dengan sekarang. Misalnya ada generasi yang sudah lalu, terkadang ketika berganti kepemimpinan itu berubah total, tidak mau melanjutkan, tidak mau memperbaharui perjuangan yang telah dilaksanakan. Itu terkadang seperti itu. Jadi ketika pemimpin baru ya dirubah, misalnya di PPM, iya ketua Alifah, pokoknya ketua saya berarti peraturan baru, gitu kan? Saya menjadi pimpinan, berarti peraturan ADART apapun itu saya akan ubah semua. Bahkan dia tidak mau di ruangannya sendiri pun ada bekas-bekas pimpinan yang baru. Nah itu. Padahal sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat kurban, yang dimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Romantisme kejadian yang pada saat itu sangat luar biasa. Kalau dijadikan novel nih, orang yang suka karya ini akan bagus sekali. Bagaimana ketika Siti Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk mempunyai anak, kemudian setelah mempunyai anak, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim karena wahyunya apa? Dibawanya Siti Hajar kemana? Ke tempat yang sangat jauh. Itu kan luar biasa. Disinilah romantisme ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap keluarganya, terhadap cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibawanya Nabi Ibrahim, dibawanya Siti Hajar ke padang bersama anaknya. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Nabi Ibrahim pun bingung, ini mau kemana? Tetapi Siti Hajar tidak pernah bertanya sedikit pun kepada Nabi Ibrahim. Sudah tergigkan, orang mereka mana ya? Itu mereka mana sebenarnya? Tujuan akan ibrah, badai ke mana sebenarnya? Maka tujuan, ayat tema ya pakai Google Map sudah ngerti orang lagi. Ternyata nepi sampai di suatu tempat yang gersang, yang tidak ada pohon sama sekali, tidak ada air, yang hanya satu pohon kurma yang tidak ada daunnya, itu kan? Barulah di sini Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Kang, cek bahasa orang,
benar ya orang di dia, gitu kan? Nabi Ibrahim tetap tidak mau menjawab. Ibu naon si akang cenah. Berapa orang dicicingkeun di dia. Dekat dengan dia kemudian tidak merasa resahkah Nabi Ibrahim. Nah barulah ketika Nabi Ibrahim akan pergi pulang ke rumahnya, barulah Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Wahai Nabi Ibrahim, kaum Ibrahim, ayat terlepas perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Ai maneh orang teu mikir ninggalkeun kaula gitu kan. Jeung budak maneh teu dibekalan sudah ATM lain ATM. Tapi Nabi Ibrahim belum menjawab sampai 3 kali pertanyaan. Allah amaraka bihadza. Ini teh benar perintah Allah. Barulah Nabi Ibrahim menjawab, "Nah, inilah perintah Allah." Maka dengan jawaban yang luar biasa, keromantisan cintanya Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab bahwasanya innallaha la yughayyiruna. Kalau begitu tenang saja, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan membiarkan kami di sini. Kabayang Pak mun ayeuna kejadian eta model kitu. Kabayang Pak, tapi da aya karek dibawa ke mana ge istri kumaha? Narima wae. Sopan dicicingkeun di dia bae ATM ka abdikeun, mobil ka abdikeun. Gitu kan? Aya baheula. Ya, Indomaret teu aya, bahkan tangkal formal pun hanya teu aya daunan, saya ada daunan gitu. Nah, itulah romantisme kejadian yang luar biasa yang menjadi syariat hari ini sampai nanti yang akan datang. Sampai-sampai setelah 13 tahun lamanya Nabi Ismail dan Siti Hajar dengan mencari makanan, kemudian mencari syariat yang berada di yang sekarang kota Mekah itu yang menjadi sa'inya orang muslim. Ada yang namanya mutasarraf kalau dalam bahasa Arab, fata morgana ketika melihat air padahal bukan air. Jadi orang haus, panas dia di jalan, dijauh jika cair. Eta teh padahal mangakea. Siti Sarah, Siti Hajar berlari dari sofa ke Marwah. Kemudian balik lagi sampai 7 kali, padahal itu hanya mutasarrabun, hanya sebatas fata morgana jika cair tapi lain. Gitu kan? Sampai-sampai ketika dia balikan yang terakhir, melihat kaki Ismail menggetak-getakan, kemudian keluarlah air Zam-Zam, dan sampai sekarang air Zam-Zam masih dinikmati. Itu kan makanya namanya Zam-Zam. Zam-Zam ada yang mengatakan ini bahasa Ibrani pada waktu itu yang artinya kumpul, jadi cair teh karena kemana-mana gitu, kumpul. Apakah ujiannya sampai situ saja? Ketika 13 tahun bertemu kembalilah Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya Nabi Ismail. Kira-kira mun eta ibu kaayaan itu panggil 13 tahun. Kumaha baca budak ibu. Mah ieu itu si bapak teh membawa ninggalkeun urang. Teu uyaan teu balik panggil mah ya. Tapi kan didikan Siti Hajar nih bahwasanya ya abadi dan langsung mun ayeuna mah sudah situ padahal baru mata ya apa mau tes selfie kumaha ya budak urang kumaha bapak orang gitu kan. Tapi dengan didikan yang luar biasa Nabi Ismail langsung menerima bahwasanya itu adalah ayahnya. Sampai situ kan tidak, bahwasanya setelah
diuji pula untuk menyembelih. Karena sasakalana ayat Idul Kurban asbabun nuzul bahwa Nabi Ibrahim bermimpi mencit Nabi Ismail. Makanya ketika Nabi Ibrahim bermimpi, ulang itu benar, itu mimpi dari Allah. Ini apakah benar ini ilham dan wahyu dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail? Makanya ketika bermimpi seperti itu, dia langsung berdialog dengan anaknya, yang jawaban dan pernyataan Nabi Ismail luar biasa pada saat itu. Bahwasanya kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, saya bermimpi tadi malam. Mimpinya apa? Saya bermimpi menyembelih kamu. Fanzur mada tara. Ayatnya malah gitu kan pernyataan orang. Pokoknya mana yo. Tapi Nabi Ibrahim berdialog. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Saya bermimpi mencit kamu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Ya abati al. Wahai bapakku, ya abati dengan panggilan kasih sayang menggunakan ta di akhirnya. Ya abati. Ya abati, if'al, laksanakanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Mudah-mudahan kamu mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Jika nama umpama dina kaya Nabi Ibrahim ngimpi ketik tadi, terus dipanggil dan hadir. Bapak penting ngimpi rencit maneh. Kumaha kira-kira jawabannya? Bantu elik bapak cenaya gerak rencit budak sorangan. Itu malah yang didikan Siti Hajar lain. Tapi didikan Siti Hajar luar biasa. Jadi bimbingan pendidikan dari seorang ibu, seorang istri luar biasa sekali. Contohnya ini Nabi Ismail, ya berarti sobelah pun sakirana eta perintah Allah, maka mudah-mudahan orang sabar. Singkat waktu Nabi Ibrahim siap menyembelih Nabi Ibrahim, tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan bidin azim, dengan sembelihan yang besar. Bukan Nabi Ismail yang jadi domba gede. Ada beberapa kisah yang menyatakan bahwa Nabi Ismail nanti jika dikutuknya sarwa-sarwa itu menyembelih anaknya. Tetapi bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pengganti Nabi Ismail. Jadi kalau di sebagian buku ada yang mengatakan Nabi Ismailnya menjadi hewan kurban ataupun serwoken. Gitu. Tetapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bibit nabi, dengan sembelihan yang besar. Nah, itulah syariat Nabi Ibrahim yang sampai saat ini dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad SAW dan harus dilestarikan. Jangan sampai punah. Ya, jangan sampai punah. Maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak tentang berkurban, tentang perintah kurban. Yang saya tidak cantumkan semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang paling pendek ada di dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Setelah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak Al-Kautsar, kemudian apa? Fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhan wanhar, dan berkurban. Maka ini menjadi perintah anjuran. Ada yang mengatakan wajib bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu
segi hartanya, kemudian mampu dari segi keinginan tekad niatnya. Ada orang yang mempunyai harta, tapi dia tidak mau berkorban. Berarti tidak ada niat dan tidak ada tekad di dalamnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah saja. Kalau misalnya dia mampu, maka kalau tidak ada keperluan lain, uangnya dipakai untuk keperluan lain, maka tidak mengapa. Jadi nanti kalau misalnya uang ini ada untuk berkorban, tetapi kita mempunyai hutang misalnya ke teman dan urgen, mana yang lebih baik? Apakah membayar hutang atau berkorban dulu? Bayar hutangnya karena urgen, tetapi misalnya cek balan deh, nah, kewe hutang mah meninggal, meninggal. Ayo deh, kewe panggil lunas, panggil lunas nanti dibayar. Kalau misalnya tidak penting, kewe lah bayar hutang mah, sok kurban lah, maka berarti kurban dulu. Bahkan ada yang menyarankan untuk meminjam uang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupkan sunnah ini. Makanya kenapa ada orang ini nanti nyambungnya ataupun kiasnya kepada haji dan umroh. Kenapa? Karena ada sekarang haji ataupun umroh ngajuk juga. Itu kan? Dalam rangka apa? Mungkin dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Makanya ada ungkapan, pergi saja dulu berhaji, mungkin bayar itu bang. Jadi kira-kira tenang mau dimakannya. Cuma pikiran bayar utang gitu kan. Mau busuk atau politik kalau liur dan jual sawah bayar hutang. Nah ini pun sama, ketika kurban ada yang menganjurkan silakan untuk meminjam dulu atau mengutang dulu untuk apa? Dalam rangka menghidupkan sunnah. Tapi dalam rangka menghidupkan sunnah, bukan gengsi-gengsian. Wah orang bilang ke kurban sampai izin sorangan, itu kan. Nah itu. Maka dengan dalil ini ada yang mewajibkan, ada yang cukup sunnah muakkadah saja. Kemudian di dalam surah Al-Hajj juga banyak, di surah As-Saffat, kemudian di surah Al-Hajj juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satunya adalah la yanalallahu al-muha wala dima'ha wala yanalahu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-dagingnya, kemudian darahnya, tetapi akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bahasa bahwa Idul Kurban ini adalah dari kalimat qarraba yuqarribu kurbanan. Cek santri Beama pernah nyantri berhenti dia baru ajaran. Atau yang kedua kalimat udhiyah, dohayudhi mudhiyatan. Makanya ada kalimat tadhiyah, pengorbanan. Coba aku tadhiyah mana di PCMT kan gitu. Tadhiyahnya mana nih di organisasi kita ini, kok tidak ada pengorbanannya. Nah itu namanya tadhiyah. Atau yang pengajian di Mada Cici, di Cai, di Konsumsi, di Raku Budaya Firman. Nah itu mana pengorbanannya, tadhiyahnya terhadap lembaga ini apa? Nah, itu disebut tadhiyah. Maka ada kalimat udhiyah, kurban. Orang yang itu kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Dengan cara menyembelih hewan kurban. Nah itu dengan caranya saja adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bahkan memberikan warning yang lebih keras. Kata Rasulullah
Rasulullah SAW, maka lahu sa'ah, barang siapa yang dia mempunyai keleluasaan untuk kurban, walam yudhahi, dan dia tidak melaksanakan kurban tersebut, fala yaqrabanna musalla, janganlah sekali-kali mendekati tempat salat kami. Bukan berarti toh kita orang kurban, orang mampu tapi itu kurban pulang ke masjid. Orang senang boleh ya, hadis dia dengan ke masjid, bukan itu. Ini warning bagi kita semua bahwa orang yang mampu untuk melaksanakan kurban, cobalah sesekali, kalau bisa tiap tahun, kalau bisa ya saya ayeuna aya kudu bahiji domba, ayeuna aya sapi aya, ya sacukup pas-pas pas arek kurban aya, tahun lalu pas kurban aya deui, gitu kan. Nah itu ya, jadi warning keras dari Rasulullah SAW, orang yang mampu tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musalla, jangan sekali-kali mendekati musola kami. Yang menjadi kasihan orang kan Rasulullah menggunakan kalimat nun tauhid. Kalimat nun tauhid dalam bahasa Arab itu luar biasa, penekanannya sangat luar biasa. Untuk ditafsirkan mun mampu untuk kurban gitu, naon kudu ke masjid mah. Bapak Ibu sekalian, bahwa udhiyah adalah sembelihan yang dilaksanakan pada Idul Adha. Kan itu kurban diraha nyampe Januari, menang Januari, yang mon Idul Kurban Januari, Pak. Jadi harus dilaksanakan pada Idul Kurban, Idul Adha, Dzulhijjah bulan. Menang dari luar itu menang. Bahkan kata Rasul, masjid saat sholat wae ulah kalau sudah Dzulhijjah, gitu kan? Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat idnya, kurban sedekah, ya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah ayat tasyrik, itu juga bukan kurban tapi sedekah, kan? Makanya ada ibadah yang memang ketentuannya harus tok bentuk palu tali burung itu, ada juga yang ibadah yang tidak mesti dilakukan dan waktunya tidak ditentukan. Nah, udhiyah ini ditentukan oleh Rasulullah SAW khusus pada Idul Kurban, ya, pada Idul Kurban. Kemudian kata Siti Aisyah, tidaklah anak-anak melakukan sesuatu amalan pada hari Nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kurban, maka hendaknya kalian merasa senang karena kurban tersebut. Walaupun hadis ini hadis yang lemah, tetapi kita ambil fadilahnya, bahwa keutamaan dalam kurban ini luar biasa. Ada ibadah yang hanya didapatkan oleh individual, misalnya apa? Sholat ibadah mandiri yang pahalanya buat diri sendiri, ibadah fardiyah. Tetapi ada ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh sendiri, yaitu ibadah jamaiyah atau ibadah sosial. Salah satunya adalah kurban. Bisa mencit satu usaha? Nah, bisa dengan video atau dengan kecanggihan teknologi. Ada kan yang buat naon ngarumpulkeun sapi itu alat. Nah, ku alat ya sebenarnya cangcang ku besi, itu yang harus menurunkan besi eta, boleh bisa begitu itu. Tapi ini ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri, harus jama'i. Yang ibadah sosial ini harus bisa menyatukan umat Islam, harus bisa menyatukan umat Islam. Bahkan ada yang menganjurkan kalau ada lebih, kasihlah orang muslim
untuk menikmati hewan kurban itu. Sampai dia gitu. Ibadah sosial itu berbeda dengan zakat kan? Berbeda dengan zakat. Ibadah sosial yang khusus untuk orang-orang yang ada di asnaf itu. Tetapi dengan kurban ini, dengan kurban ibadah sosial yang kalau lebih orang non-muslim pun boleh menikmatinya. Luar biasa. Untuk apa? Untuk syiar. Makanya kenapa jangan menjadi gengsi-gengsian? Karena ibadah sosial ini harus diumumkan. Harus diumumkan dan harus disebarkan. Sampai kurbana hamba Allah, ulah hamba Allah. Namanya siapa? Fulan bin Fulan. Karena untuk apa? Untuk penyemangat bagi orang lain, untuk menjadi syiar bagi orang lain. Bahwasanya syiar Islam ini loh harus disebarkan, harus dilestarikan yang sampai punah, gitu kan? Dan harus bisa menyatukan umat Islam, harus bisa. Tadi aku di daerah, ayat kelompok pak, terserah bapak kurban dua kelompok. Jadi kelompok si ayah, kelompok si ayah dan kelompok masjid, nah, PKG itu. PKG berapa? Pastor di Surabaya luar biasa, cuma cerita aja sekali itu. Anu perundangan izin kalah kita. Masyarakat akan berbaik senang. Ayo orang senang. Menang 2 bungkus lumayan. Jadi itu menang, dia menang gerak dari ditolak. Mual dia terus menang di itu, enggak kan? Tapi kan itu, yang harusnya bisa menyatukan jamiah atau masyarakat ini malah berbicara. Ayo cek keluarga teman, mau bisa mencenang kilo kelompok. Mesapin lomba, yang menang gantingan lomba. Nah ini harus dilestarikan ibadah ibadah jamiah, ibadah sosial yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, ya kan? Kemudian memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada orang lain, bukankah itu ibadah? Makanya ini harus disiarkan. Lumayan menang daging sapi setahun sekali, ternyata termopor, kulek, lumayan, kan? Makanya memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang lain adalah ibadah yang sangat luar biasa. Sobat saya dia kurban 10. Nah, ayah. Sapi 10 kan? Ayah, 7. Di Pagaden di Amro biasanya masuk. Tas gawe kurang kurban 10. Iya warga sinan panas di Jepang aja teh mah, gitu kan? Mun zaman tahun kemarin apa? Tahun kemarin tidak dipikir ya segala aktivitas ibadah apapun itu termasuk kurban itu untuk menarik perhatian orang supaya masuk, supaya ingin mengikuti kita. Itu salah satunya, walaupun politik. Abdi ngalaman lihat. Jadi ibu-ibu yang yakin sok kumpulkan KTP. Milih anu. Gitu caranya. Tidak dipungkiri seperti itu. Begitupun dengan kita, dengan syiar adanya kurban, mudah-mudahan tetangga kita ke masjid bahwa tapi orang harus nuzul heula berarti ke masjid ke masjid di lembar bumi bisi pantok bumina tembus kamar gitu. Mudah-mudahan saja dengan adanya kita memberikan kurban. Oh iya ada sakit ya di Muhammadiyah kurang alhamdulillah bensin juga ayah naon terus hakem aduh orang kedua sebenarnya ya berapa sudah daging berapa daya pengorbanan daya serta yang masjid. Nah itu Pak sugaan itu pernah itu bisa sugaan sedikit cokor nggak ternyata jelma besar tapi
kurang ke masjidnya gitu, main sugan kemah kayak jadi donatur lah, bikin orang itu daging sakilo. Nah, mudah-mudahan saja ada bersih di dalam hati untuk melakukan kebaikan. Oh, ternyata Muhammadiyah tadi bagus, gitu kan? Terus diberi daging ya, tahun baru orang kurban dirinya, pengajian dirinya pakai. Nah itulah salah satu menjadi motivasi bagi kita semua, jangan sampai diindikasi dalam kurban ini. Kemudian Rasulullah SAW mewanti-wanti dan menganjurkan bagaimana caranya berkurban, bahwa seekor kambing dan seekor sapi sudah ada ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Bolehkah sapi untuk 7 orang, unta untuk 10 orang, dan kambing untuk 1 orang? Maka ini sudah dijelaskan bahwa sapi untuk 7 orang maksimal, bukan berarti mun bapak sanggup hiji sapi 1 orang kudu 7 orang. Jadi mun ibu sanggup 2 sapi punya nila, maka ini mah hanya sebatas urunan untuk maksimal. Isi berarti 1 sapi punya lira bisa urunan untuk 7 orang 1 sapi. Kemudian untuk onta yaitu 10 orang, 10 orang maksimal. Tetapi kalau sanggup 1 onta 1 orang, maka silakan saja. Rasulullah pun dulu yang katanya beliau itu tawadhu, miskin harta, bahkan dapatnya tidak ngumpul sampai 3 bulan, tapi kurban wallahi yang dekat hati. Secara logika itu tidak masuk akal. Bahkan dia ketika menikahi siapa? Siti Khadijah, apa maharnya? Unta merah min humurin ni'am. Unta merah yang hargana mun aya nama jiga Mercy cenah. Tuh kan? Luar biasa contoh Nabi kita Muhammad SAW dalam berkurban. Beliau pernah berkurban 100 unta. Itu kan diurus oleh para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib. Nah itu bahwasanya patokannya 7 orang dan 10 orang itu hanya maksimal saja. Dan untuk kambing dijelaskan oleh Rasulullah SAW boleh untuk 1 orang dan boleh untuk 1 keluarga atau 1 rumah. Kalau misalnya di rumah tersebut ada 4 kakak, ulang rezeki, kurban kambing tapi kudu pakai gitu kan? Ada kurban mini wali ahli. Bahkan Rasul pernah berkurban untuk siapa? Untuk umatnya yang tidak berkurban. Ya orang kurban oleh Rasul itu berkorban deh. Nah itu deh. Tapi ini adalah motivasi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa patokan kurban tidak boleh dengan hewan lain dengan jumlah yang tidak diatur oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kerbau? Kerbau sama hukumnya dengan sapi sama saja. Dengan sapi sama saja. Karena zaman Nabi Muhammad SAW saya undi itu zaman Nabi ayat ayat ya nama. Nah itu makanya boleh menggunakan kerbau. Di Serang itu hampir tiap tahun ayam undi. Umur ini kayak tenaga luwi sapi dan undi percaya pegang. So, dan paling itu juga, kan? Makanya boleh dengan menggunakan kerbau. Nah itu. Kemudian para jemaah sekalian, bagaimana kalau kita ingin berkurban melalui arisan yang tadi niatnya lihya sunnah? Ini untuk menghidupkan sunnah. Kalau tadi misalnya ayat jumlah orang di situ tak bayar, mau haji
60 juta ayeuna membuang 30 tahun nganjuk ongkok balik dia bayaran hutang tah mana kurban aing nganjuk kabang jauh teuing ka babaturan da aya nasihat kumaha tuh yang arisan we urang mah boleh tidak kira-kira kumaha untuk siar nah berarti boleh ada yang mengatakan boleh dalam rangka siar tadi itu yang niatnya siar bahwasanya kurban ini harus lestari kabayang menjadi salah satu lembur yang kurban luar biasa itu kan makanya dengan arisan kurban mau itu kambing ataupun sapi ataupun onta itu dibolehkan ya karena sistemnya kan kalau arisan sarwa aja hutang jadi dikocok belah siapa nih bulan ini yang dapat nah itu bang paham nama jadi pun ayah yang dapat ya abdi alhamdulillah menang 10 juta bisa mau bayar gitu tuh alhamdulillah ibu teh bener sakur kasen bisa mau bayar ya semua ngiluan arisan deui bukan gitu sistemnya kan sistem lunak jadi sistem ketika dia pengocokan mau pengocokan harus lunas dulu nah gitu ini pun seperti ini arisan kurban ini dibolehkan untuk siar tapi dengan catatan sistemnya harus benar-benar tekan ayat kejadian arisan we kayak menang kabur berenang senang kaketuana teh pak berenang senang arisan deui pak aris menang bukan salah dari mereka harus benar muternya arisan untuk kurban karena sistemnya tetap saja sistem utang tapi nanti bergilir semua mendapatkan jatahnya nah itu kudu aya jaminan kan surat tanah kan kedua arisan dan wayana gitu kemudian arisan ini pun setara dengan bagaimana hukum udunan anak sekolah. Ayo orang segala orang di dia, yuk orang patungan beli sapi 20 juta bagi 15 orang. Hah? 100 orang. Seorang 20 ribu. Jadi udunan di kelas ini kan masih lestari, masih dilestarikan oleh berbagai lembaga, bahkan di SD ayo orang udunan patungan untuk kurban. Jadi kita mau kurban pas mencit ya si jagal terbingung. Ya Allah, tak kopal min 200 orang. Kabayang si jagal. Atau kalau pulang dia hukum nama pakai sama sapi. Nah, jadi kalau misalnya dia udunan satu kelas ini tidak diperbolehkan kecuali mungkin masalahnya seperti ini. Boleh saja satu kelas itu mengumpulkan dengan udunannya, tetapi ketika sudah terkumpul satu sapi, kemungkinan dipilih siapa dulu yang ingin berkurban. Misalnya ketua kelas dirinci ya, wayahna anu junior mah lawaka kurban. Iya. Tah anu rek lalu surat kurban dipilih lah 7 orang sesuai kesepakatan. Ya, 7 orang misalnya atau kambing nih, siapa dulu yang mau berkurban? Siapa dulu yang namanya yang akan tercantum sebagai kurbani dan teman-teman kelasnya harus ikhlas. Oh, tahun ayahnya masih anu lah. Ya karunya no kebagian. Dan sekolah kan 3 tahun. 3 tahun ngumpul, lumayan cuma orang kebagian. Tapi lumayan menang pahala sodakoh ngumpul ke duitna berapa gitu. Ya.
susi karena ini masih dilestarikan. Sudah naiknya di orang, ayo kita cek, ada, sudah cek, pesantren gitu. Diambil ditarikan, wajib 100.000 per orang untuk infak kurban. Ayo, luar biasa. Udunan satu kelas bahkan satu lembaga pendidikan. Nanti kebayang TK, TK, SD biasa nama wajib cek 100.000. SD nawar 500 kali. Nah, gitu. Dengan solusi seperti itu tadi, maka diperbolehkan semuanya ikhlas sesuai musyawarah ketua kelas bahwa kurban tahun ini dengan sedekah kita urunan akan diberikan ke anu. Nah, itu boleh seperti itu. Kemudian atas dasar itu, apakah boleh kita berkurban untuk orang yang telah meninggal? Bahkan ketika meninggal bahwa semua akan orang yang meninggal tidak akan lagi hidup tidak akan berkecimpung lagi di dunia kehidupan ini. Apakah boleh kita mengirimkan kurban ini, pahala kurban ini untuk si mayit? Kira-kira apa? Sesuai dengan hadis atau Quran wala taziru waziratu wizra ukhra, dosa masing-masing dan pahala itu masing-masing. Apakah seperti itu? Maka ketika ada permasalahan seperti ini, ada yang namanya lil intifaq, bukan ada pahala buat sendiri, ada pahala litamli untuk diri sendiri, kemudian ada pahala lil intifaq lil mayit. Tetapi tidak semua akan sampai kepada mayit. Makanya zaman modern ini kalau bacaan Quran kita sampai kepada si mayit, maka ada kejadian ketika menguburkan keluarganya bawa MP3, diputarlah 24 jam dan 24 jam ini sampai yang bangunan diputar merontal di kuburan. Untuk apa? Supaya pahala menepi. Itu kan. Kudu yasinan, kudu tahlilan, terus MP3 setel, simpan di kuburan. Nah, itu bisa tiga nama. Coba Uganda. Termasuk haji, apakah haji boleh untuk si mayit? Maka ini adalah lil intifaq. Jadi pahalanya akan sampai kepada si mayit, bukan pahala litamlik buat sendiri. Sudah jelas itu untuk sendiri-sendiri, dan ada juga kita niatkan untuk si mayit, namanya lil intifaq, pemanfaatan kebaikan untuk wasilah. Untuk wasilah, makanya ada kalimat tawasul. Boleh nggak bertawasul? Boleh. Kepada siapa? Bukan kepada si mayit, tetapi kepada orang soleh dan kepada orang yang masih hidup. Kumaha tawasulan, bawa kopi, bawa kudun, kuburan, disimpan, bawa tumpeng. Ya, kumaha ada dia? Bang orang di kuburan ke sana kan salah. Makanya tawasul yang benar itu adalah kepada orang yang hidup, kepada orang yang soleh. Misalkan pangdoakeun Bapak Abdi, pangdoakeun si fulan, kepada siapa? Kepada orang yang masih hidup, kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Nah ini, maka boleh saja ketika berkurban atas nama pahalanya untuk si mayit. Nah itu. Kemudian umur hewan kurban sudah jelas. Onta 5 tahun minimal, sapi 2 tahun, kerbau pun sama, dan kambing 1 tahun. Domba 6 bulan biasanya di dalam kitab Fiqh Sunnah ataupun dalam kitab Syafi'iyah yang kecil itu Abu Suja
itu disebut jazama, itu juga 6 bulan, 6 bulanan sama 1